Wong nek gak sabar gak bakalan sholat. Lek kober aku sholat, gak bakal kober. Kalau sempet saya sholat, gak bakal sempet. Orang kalau nggak sabar, nggak mau mengalokasi waktunya secara khusus untuk sholat, nggak bakal sholat, nggak bakal sholat. Sama seperti kalau saya sempat saya baca Quran, nggak bakal membaca Al-Quran. Nah, kalau kita seandainya memprioritaskan Al-Quran, sebagaimana kita memprioritaskan sholat, sholat itu kita bisa karena kita sempat-sempatkan hari ini. Disempet-sempet sibuk itu modelnya apa ya sholat, ngantuk modelnya apa ya sholat, luwe ya sholat, ya dalan ya sholat, kepepet model gimana sholat, pertama wajib sholat, tokoanio perang wajib sholat. Kita bisa sholat karena kita menyempatkan, makso dari sholat, akhirnya keturutan sholat. Seandainya kita memprioritaskan ibadah yang lain sebagaimana kita memprioritaskan sholat, misalnya tidak ada ibadah kecuali semuanya kelakon hari. Sebagaimana orang-orang soleh, Al-Qur'ani kelakon, wiriti kelakon, tahajudi kelakon, iktikaf di masjidnya kelakon. Kenapa? Itu dianggap prioritas semuanya. Memang dialokasi waktunya. Jam sekian sholat, jam sekian baca Quran, jam sekian tahajud, dialokasi itu normal. Kita ini kan kita nyampe utang hari sholat duha. Utang itu lunas dilalikan. Jadi kalau kita ini tidak, kalau kita ini tidak mengalokasi itu waktu nggak berlemakso, nggak bakal ngobrol, nggak bakal ngelakon yang namanya sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan-jangan kesumpekan kita ini karena dua hari yang kita tinggalkan, nggak mau sabar, belum kesusu, maunya instan. Padahal seinstan-instannya mie aja juga nggak instan kali ini. Ya, kalau kita berharap ijabah dari Allah instan, ingin cepat. Dibahas sama ulama begini tadi. Ud'uni astajib lakum. Gusti Pangeran pun ngendikan, dirasa kula niki donga pasti diijabah sama Allah. Lah mana begitu? Kita itu minta, bukan ngatur. Kita itu mengemis, bukan memaksa. Ini yang pertama. Yang kedua, ijabah itu pasti ada, cuman bentuknya bagaimana nggak harus sesuai dengan maunya kita. Ijabah itu pasti hadir, cuman bagaimana bentuk ijabahnya sakarepé Gusti Pangeran. Nggak harus sama dengan maunya kita. Ada kalanya ijabah itu sesuai dengan maunya kita, persis. Sekarang minta, sekarang dikasih, persis. Ada kalanya sekarang minta, lusa baru dikasih, tahun depan baru dikasih. Saya kira Abi 5 tahun kan 2 anak. Padahal mau dari awal nikah kepingin langsung, gak pakai program sudah. Tapi takdirnya 5 tahun. Tapi sesuai dengan kemauannya dia. Gusti kula purun, kula jaluk keturunan, dikasih sama Allah, tapi 5 tahun. Sesuai dengan permintaan. Ada kalanya ijabah dari Allah tidak sesuai dengan permintaannya, tapi bentuk ijabahnya dan Allah jauh dia dari mara bahaya. Diberikan keselamatan, diberikan jauh dari sakit dan lain sebagainya. Ini juga bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta uang 10 juta, tapi dikasih selamat daripada celaka. Itu lebih nikmat daripada uang 10 juta yang kita minta kali ini. Kita minta mobil Mercy juga, tapi kita dikasih sehat walafiat lebih mahal daripada Mercy kayak sok laku. Lah mending iso laku ada Mercy yang ini. Maaf. Ada kalanya bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ada kalanya bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala. Pernah diceritakan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ada seorang hamba dibikin oleh Allah di hari kiamat. Sik mandek sih atau takok. Jauh dulu sih, dari tangan apa jenengan? Kamu pernah nggak minta di dunia dan aku kasih? Pernah ya Allah. Tapi kamu juga pernah nggak minta kepadaku tapi nggak aku kasih sampai kamu mati? Oh banyak ya Allah. Terus Allah. Itu balasanku atas doa-doanya kamu, ya. Kamu telaten, sabar dalam dungo, gak kurik, gak ngambek, gak ngamuk. Nah, sampai mati gak aku jaga permintaannya kamu, tapi jawabannya adalah pahala di akhirat. Sampai dia nyesel, dulu sih tahu begitu, ya Allah. Mending saya gak dijaga sama sekali dunia, semuanya di akhirat.